سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur sudah selayaknya kita munajatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang telah begitu banyak menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, baik nikmatul iman, nikmatul Islam maupun kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberinya kesempatan berkumpul melaksanakan fardhiyah atau kewajiban salat Jumat bersama-sama. Layak kita menengadahkan tangan mohon kepada Allah, mudah-mudahan Jumat kita Jumat yang diterima, yang kelak berguna di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Februari yang lalu saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri 2 kali mengantar jenazah. Yang pertama ikut nyolatin di masjid, yang kedua kebetulan sudah diangkat ke dalam ambulan. Saya yang antarkan. Saya memuji Allah, alhamdulillah bisa melaksanakan atau menjalankan tuntunan baginda Rasulullah SAW, karena itu merupakan hak azasi sesama muslim. Rasul mengatakan hakul muslim ala muslim sittun, salah satunya ada 6 hak azasi sesama muslim. Salah satunya adalah mengantar jenazah sampai ke kubur. Ada yang menarik ketika mendengarkan tausiah, walaupun mengatasnamakan dari keluarga, tapi yang nyampein seorang ustadz. Dalam berdoanya ada mencantumkan kata-kata yang sangat-sangat mengusik sanubari saya khususnya. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya ini salah satu taman dari taman-taman di surga. Bagaimana bisa menjadikan itu? Pulang dari situ, subhanallah, saya dapat WA mengingatkan sebuah pemikiran dari almarhum Profesor Dr. Mustafa Mahmud. Ini seorang ilmuwan ahli astronomi dari Mesir. Pernah datang ke Indonesia waktu ada gerhana bulan total. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dibuka? Di dalam tulisannya itu dia mengisahkan bagaimana menghilangkan rasa takut. Kondisi dalam kubur yang 1 kali 2 meter menakutkan. Dia ngeringkas, tapi saya bikin narasi.
Yang bisa menghilangkan rasa takut, la khaufun alaihim walahum yahzanun, yang disebutkan Allah itu di dalam firman-firmannya. Dia memilihkan 2 doang, dan semua ada di dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 262. Yang kedua 271. Apa yang bisa menghilangkan? Infak. Orang yang mau berderma jangan takut. Derma itu disejajarkan sama Allah. Nanti tolong direnungkan ayat kedua ayat itu. Disejajarkan dengan syahid. Nggak gampang jadi syahid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya bikin narasi. Ada sebuah perusahaan raksasa. Ketika menerima pegawainya, menjanjikan 250 meter persegi tanah kosong, dan diberi fasilitas. Siapa yang mau membangun rumah diberi fasilitas oleh perusahaan. Kalau kita jadi salah satu pegawai itu, apa kira-kira yang akan kita lakukan untuk menggarap tanah 250? Diberikan fasilitas oleh perusahaan, dan itu hanya akan diberikan sesuai kemauan owner. Enggak kenal lebih lama, senior, junior, enggak. Jabatan enggak. Owner mau kasih itu. Walaupun baru kerja sebulan, setahun, kasih. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, analogi ini adalah analogi hidup kita. Kita diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi kapling 1x2. Mau nggak mau harus kita ambil. Hanya masalah waktu. Nggak kenal itu orang tua, udah tua bangka, anak muda, nggak ada. Allah punya mau. Apa yang akan kita bangun? Bagaimana bisa menjadikan kubur itu taman? Faktanya gelap gulita. Prof. Mustafa Mahmud ngajarin. Demi Allah katanya. Ditulisan itu, bukan omongan saya. Saya sejak itu saya memikirkan. Nanti iseng-iseng lihat di Google Profesor Mustafa Mahmud itu. Cek siapa dia itu. Orang ini setiap gagal meneliti murtad. Ada sesuatu yang meneliti nggak selesai, murtad, masuk Islam lagi. Dari Mesir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak itu dia memikirkan hal ini. Bagaimana nggak takut saya di kuburan sendiri? Orang-orang yang mengantarkan saya, yang mencintai saya, dia akan pulang, akan bersenang-senang lagi, akan melakukan aktivitas. Saya ditinggal sendiri. Sejak itu, ma'asyiral muslimin, kata beliau ini, saya memikirkan,
Saya harus membangun kubur itu bagaimana bisa jadi taman kayak di surga. Dengan apa? Menurut dia yang paling gampang adalah sedekah. Seikhlasnya. Kalau Anda punya pikiran membantu orang itu hanya dengan materi, betul materi itu memang yang paling dibutuhkan banyak orang. Enggak. Bahasa Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Anda menolong kebaikan, Anda dapat. Saya mulai memikirkan saat itu paling tidak di atas kepala saya nanti saya akan hiasi dengan cahaya 300 kali khatam Quran. Sedekah saya, wirid saya, takbir saya, tahmid saya akan saya kirimkan, saya buat rekening dari sekarang. Rekening untuk di dalam kubur. Dia yang akan nanti menjadi teman saya untuk saya nggak takut. Membuat saya tidak takut. Karena itu sejak sekarang, jangan nunggu besok. Sejak sekarang, setiap kita melakukan amal baik, langsung kirim ke sana, ke rekening. Tungguin gua di sono. Kita akan bercanda nanti di dalam kubur. Jangan minta pamrih untuk dipuji orang selangit. Gak ada gunanya dalam kubur. Ini satu kepastian, kata beliau. Iya, sekarang kita di tengah di dalam keluarga, di tengah keluarga bisa bercanda berbagai macam. Nanti dalam kubur Anda mau bercanda dengan siapa selain dengan amal Anda sendiri? Ya, kalau amal-amal Anda baik dan diterima. Akhir dari surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik. Jangan sampai diembel-embelin kesyirikan, musyrikan, jangan. Amal soleh itu yang akan menjadikan kita bangga ketika bertemu dengan Allah. Syarat sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Ini bagi seorang mukallaf, orang yang sudah kena hukum taklif. Niat itu yang harus selalu diprioritaskan, dijaga. Jangan pakai embel-embel. Oh, wajar dong. Jangan ada kata wajar. Di kubur nggak kenal wajar nggak wajar. Sesuai kriteria Allah nggak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja boleh. Wa bikulli tasbihatin sadaqah. Wa bikulli tahmidan sadaqah. Tasbih, tahmid, takbir, itu semua bernilai sedekah. Itu yang akan menerangi nanti kubur kita yang gelap gulita itu. Maka jagalah keikhlasan dalam setiap kita beribadah secara umum dan beramal secara khusus. Kedua ayat Al-Baqarah tadi 262 dan 271. Jangan ikutin sedekah kamu itu dengan ngomel, gua udah. Digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, dan termasuk yang akan kelak dalam mendapatkan naungan salah satunya adalah
rajulun tasaddaqa yaminu akhfaha hatta la ya'lamu ma yunfiqu yaminu. Tangan kanannya yang berbuat, tangan kirinya nggak lihat. Itu sebuah kiasan, nggak perlu dilihat orang, nggak perlu. Karena pasti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun perbuatan baik tercatat, sekecil apapun perbuatan buruk pun tercatat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, singkat, mari kita siapkan buku tabungan kita yang akan kita cairkan nanti ketika di dalam kubur. Kita kumpulkan benar-benar seoptimal mungkin, seikhlas mungkin. Upaya terus untuk minta perlindungan kepada Allah, sebab setan gak mau pernah diam. Dalam kondisi apapun kita akan selalu digoda. Targetnya menjauhkan anak cucu Adam dari kedekatannya dengan Allah. Dan al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah, adalah hanya orang-orang yang dalam ibadahnya mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu itu. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Usalli wa usallimu 'alal basyirin nadhir wa sirajil munir wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara 'ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bil malaikati al musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Mohon saya ingatkan, antara asar sampai maghrib adalah waktu mustajab, berbanyak doa, wabil khusus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Next. الله أكبر الله